Kita masih belum ngeh ternyata tuh harga telur dan beras suka berubah-ubah. 30 menit menjadi penyiar. Katanya cuti aja ada cuti bersama. Masa lu nggak ada yang ngajak bersama-sama? Ini saatnya pejabat publik menjadi penyiar dalam 30 menit. 11 September di Pro 1 RRI Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Bengkalis sekalian. Masih dari Radio Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya sebagai penyiar Akapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro SH SIK MH. Selama 30 menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa isu yang menarik untuk kita bahas. Untuk para pendengar bisa mendengar melalui Radio Pro 1 RRI Bengkalis, sedangkan bagi para netizen bisa mengikuti melalui live Instagram saya di @setiobimo. Baik para pendengar Radio Pro 1 RRI Bengkalis, yang pertama selama 30 menit ke depan saya akan menyampaikan tentang bagaimana situasi umum keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah atas kerjasama dari semua pihak dan atas kesadaran seluruh warga masyarakat, hingga saat ini keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bengkalis dapat terjaga dengan baik. Tentunya masih ada perkara-perkara tentang pelanggaran, tentang kejahatan-kejahatan juga tetap ada terjadi, dan untuk itu kami tetap mendorong, tetap menghimbau kepada warga masyarakat, mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita masing-masing, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan menjaga semuanya agar kita seluruh warga masyarakat tertib dan mematuhi semua peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya tidak kalah dengan itu, selain banyaknya atau terjadinya kejahatan di wilayah Kabupaten Bengkalis, juga cukup banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang menggunakan jalan di lalu lintas, mari patuhi peraturan lalu lintas, gunakan helm, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, kemudian juga saling menghormati di jalan, patuhi rambu-rambu. Nak seloro itu kalau ada lampu merah di jalan, berhenti dulu, itu lampunya merah bukan pink. Tolong berhenti dulu kalau ada lampu merah, kalau udah hijau barulah boleh jalan lagi. Jangan lupa gunakan helm, ya, nantinya tentunya untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya mengakibatkan luka yang fatal. Kemudian untuk warga Bengkalis juga mari kita sama-sama melindungi lingkungan dan keluarga kita dari bahaya narkoba. Kita tahu narkoba itu akan merusak generasi bangsa. Banyak sekali warga kita yang terjaring kasus narkoba, baik sebagai pengguna, sebagai pengedar, bahkan sebagai bandar. Nah, ini kita perlu peran serta dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkalis, bagaimana untuk saling menjaga apabila menemukan adanya informasi terkait dengan peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing, silahkan dilaporkan kepada Polres Bengkalis. Oke, itu untuk sementara, kita akan break dulu sebentar.
Baik, kembali lagi bersama saya Kapolres Bengkalis selaku penyiar hari ini di Pro 1 Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar sekalian, di sesi pertama tadi kami sudah sampaikan tentang bagaimana situasi umum keamanan ketitipan dan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Saya juga telah menyampaikan tentang himbauan-himbauan bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas dan kita harus menghindari narkoba karena itu sangat merusak generasi bangsa. Kemudian beberapa warga banyak yang bertanya, Pak, kalau kemudian menemukan adanya gangguan Kamtipmas, menemukan adanya kejahatan atau ada peredaran narkoba, kemana kami lapor dan apakah kami dilindungi? Tentu saja kami akan merahasiakan sumber informasi dan kami akan melindungi para pelapor dan saksi. Bagi para warga masyarakat yang mengetahui adanya gangguan keamanan, kejahatan ataupun narkoba, silahkan bisa langsung menghubungi call center Polres Bengkalis di nomor 110 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke WhatsApp pengaduan Kapolres Bengkalis di nomor 0822 7887 9110. Kami ulangi lagi, nomor WhatsApp pengaduan Kapolres Bengkalis di 0822 7887 9110. Baik para pendengar sekalian, selain kejahatan, selain situasi Kamtipmas, kita juga di Bengkalis biasanya banyak sekali karhutlah di wilayah Bengkalis. Tapi alhamdulillah karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tahun ini sangat jauh drastis menurun kejadian karhutlah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selain memang karena faktor cuaca yang kita masih mendapatkan banyak curah hujan selama periode tahun 2024 ini, juga karena atas partisipasi aktif dari warga masyarakat yang sudah mulai meningkat kesadarannya dengan menjaga hutan dan lahannya, tidak membuka lahan dengan cara membakar atau kalau orang sini bahasanya merun. Nah, itu tidak lagi dilakukan. Kemudian juga dilakukan patroli gabungan antara TNI, Polri, kemudian instansi aparatur pemerintahan daerah dan juga warga masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga lahan kita dari bahaya kebakaran hutan dan lahan karena karhutlah itu akan sangat merugikan kesehatan dan juga berdampak terhadap keamanan, keselamatan sampai hingga ke perekonomian wilayah. Tentunya kita tidak ingin wilayah Bengkalis ini diliputi oleh asap tebal yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan dan yang lainnya. Terkait dengan karhutlah ini, kami juga meminta kepada warga masyarakat untuk juga saling menjaga lingkungannya dan saling mengingatkan apabila melihat atau mengetahui ada tetangga yang kemudian mulai bakar-bakar sampah, diingatkan agar ditunggu sampahnya, jangan sampai sampahnya ditinggal kemudian apinya merembet ke kebun seberang. Kemudian jangan juga membuka lahan dengan cara membakar, patuhi selalu peraturan perundang-undangan, dan sekali lagi apabila menemukan adanya karhutlah, silakan lekas dilaporkan kepada anggota kami, baik para Babin Kamtipmas yang ada di wilayah desa dan kelurahan masing-masing, maupun ke Polsek, ke Polres, dan bisa juga melalui call center. Tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan dan pemadaman terkait dengan karhutlah ini demi menjaga keselamatan seluruh warga Kabupaten Bengkalis. Baik, para pendengar, kita akan break lagi sejenak sambil saya coba minum dulu sedikit biar tidak lagi suaranya parau. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya, provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapin
kita nyoba beda-beda, tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova beu ita banosa si hasara tadi. Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia. Timak sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami Cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kita masih belum ngeh ternyata tuh harga telur dan beras suka berubah-ubah. 30 menit menjadi penyiar. Katanya cuti aja ada cuti bersama. Masa lu nggak ada yang ngajak bersama-sama? Ini saatnya pejabat publik menjadi penyiar dalam 30 menit. 11 September di Pro 1 R Bengkalis. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, para pendengar, kembali lagi di Radio Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Kapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro, SIK MH. Sebelum saya menyampaikan kembali informasi terkait dengan Kamtibmas dan informasi terkait lainnya, saya akan mencoba dulu menyapa para netizen yang mengikuti live di Instagram saya. Tadi ada beberapa yang bertanya dan meminta tanggapan. Ada yang bertanya tadi masalah penyeberangan Roro. Lama sekali Pak ngantrinya, nunggunya lama. Iya, kami sampaikan pada warga masyarakat bahwa saat ini dari pihak pemerintah daerah telah berupaya untuk menggesa perbaikan dermaga yang ada di Pelabuhan Air Putih di Pulau Bengkalis. Tentunya perbaikan itu ditujukan untuk meningkatkan pelayanan para pengguna jasa penyeberangan dan diharapkan di akhir bulan ini dapat segera diselesaikan. Tentunya kami menghimbau kepada para warga yang menyeberang di pelabuhan untuk juga menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan coba-coba untuk kemudian menerobos antrian gitu kan, kecuali Anda dalam keadaan darurat bisa lapor kepada petugas untuk mendapatkan prioritas. Sekali lagi, setiap hari di pelabuhan ada ada rekan-rekan kami dari pihak kepolisian yang juga membantu menjaga keamanan ketertiban. Apabila menemukan gangguan Kamtibmas, silakan laporkan pada anggota kami. Dan informasi baik tambahan terkait dengan penyeberangan ini, insya Allah dalam waktu dekat akan dimulai groundbreaking pembangunan jembatan dari Paning ke Pulau Bengkalis. Nah, kalau sudah ada jembatan ini makin mantap Bengkalis ini, saya yakin akan pasti lebih maju dan berkembang. Nah, sampai menunggu jembatan itu jadi, karena mungkin pembangunannya cukup memakan waktu beberapa tahun, sabar-sabar dulu menggunakan Roro. Baik, ya. Ada lagi yang bertanya tadi di live Instagram saya tentang, Pak, bisakah membuat SIM A di Pulau Bengkalis? Kalau bikin SIM, ini kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkalis, untuk pembuatan SIM baru hingga saat ini hanya bisa dilayani di kantor Satpas atau Satuan Administrasi Penerbit SIM yang ada di Duri. Nah, itu ada di KM 125 di Duri. Nah, tapi kalau untuk perpanjangan saja itu bisa di Pulau Bengkalis. Ya, gitu. Jadi kami sampaikan, kami juga sudah berupaya untuk meminta ke Korlantas Mabes Polri bagaimana untuk menambah mesin dan server, karena untuk penerbitan SIM itu selalu online dengan Mabes Polri, dan untuk satu Polres hanya mendapatkan jatah satu mesin dan server saja. Kami masih mengajukan kepada Korlantas, insya Allah semoga disetujui. Nah, kalau disetujui nanti yang di pulau nggak perlu jauh-jauh ke daratan, ke Duri, yang Duri juga nggak perlu jauh-jauh ke pulau. Nah, baik. Ada lagi yang bertanya ini, keren. Nanya soal LGBT yang makin marak di kalangan mahasiswa. Nah, tentunya kita juga tahu terkait dengan fenomena LGBT ini cukup meresahkan, dan ada juga ancaman-ancaman pidana terkait dengan kelainan seksual maupun kejahatan yang lainnya. Tentunya kami menghimbau, kami juga memberikan
himbauan kepada para mahasiswa, tidak hanya di lingkungan kampus, lingkungan mahasiswa, tapi juga di lingkungan masyarakat sekalian. Yang menjadi masalah adalah terkadang kita memberikan pembenaran atau menganggap itu hal yang biasa, akhirnya itu semakin banyak berkembang dan semakin menjadi dimaklumkan oleh masyarakat. Nah, tentunya kita di negeri junjungan ini yang selalu menjunjung tinggi tentang adab dan etika, mari kita sama-sama menjaga apabila menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, kita tidak boleh segan untuk mengingatkan, tentunya mengingatkan dengan cara yang santun, baik dan sopan gitu. Baik, para pendengar sekalian, yang isu hangat saat ini yang tidak kalah penting adalah terkait dengan persiapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Kami sampaikan tentang dinamika perkembangan politik di wilayah Kabupaten Bengkalis ini. Hingga saat ini akan ada 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU Bengkalis. Kemarin di hari Rabu tanggal 28 sudah ada 1 pasangan calon yang mendaftar atas nama Bapak Sahrial dan Andika Putra Kennedy. Dan hari ini insya Allah juga akan ada 1 pasangan calon lagi, yaitu calon dari Petahana, Ibu Kasmalni dan Bapak Bagus Santoso, yang rencananya siang ini akan mendaftar di gedung KPU Bengkalis. Nah, terkait dengan pendaftaran para paslon ini, kami menghimbau kepada para pendengar yang menjadi simpatisan nantinya, mari kita menjaga Kamtibmas. Kita akan lakukan pengamanan dari mulai nanti ada deklarasi, kemudian pawai menuju KPU hingga kembali ke lokasinya. Nah, harapannya para simpatisan yang menggunakan kendaraan roda 2 khususnya, mari kita gunakan helm, kemudian taati peraturan lalu lintas, tidak kemudian istilahnya belayer dengan menggunakan knalpot brong yang itu bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan justru nanti bisa merugikan pasangan calonnya, karena itu masyarakat akan jadi tidak simpatik dengan para simpatisannya. Selain itu, Pilkada akan berjalan nanti di bulan November, hingga pada saat itu ada beberapa tahapan, diantaranya adalah kampanye, kemudian ada juga pencoblosan dan penghitungan suara. Tentunya kita dari Polres Bengkalis, insya Allah kita akan siap untuk mengamankan Pilkada tahun 2024 dengan bergandengan tangan, mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari TNI, kemudian dari semua unsur Forkopimda dan juga dari instansi vertikal terkait lainnya. Kita sudah punya pengalaman penyelenggaraan pemilu di bulan Februari tahun 2024 yang lalu. Alhamdulillah Bengkalis bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Itu adalah pencapaian kita bersama dan kita akan kembali lagi mengamankan pemilu tahun 2024 ini. Harapannya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, mari kita gunakan hak pilih dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian mari gunakan helm saat berkampanye, taati peraturan-peraturan lalu lintas, hindari politik uang karena itu adalah kejahatan dan ada ancaman pidananya. Kita juga mendorong atau mengingatkan selalu terkait dengan netralitas dari TNI, Polri maupun aparatur sipil negara, dan bersama-sama kita harus wujudkan pemilu yang aman dan damai. Saya kira itu dulu, kita akan break sejenak. Terima kasih. Kita masih belum ngeh ternyata tuh harga telur dan beras suka berubah-ubah. 30 menit menjadi penyiar. Katanya cuti aja ada cuti bersama. Masa lu nggak ada yang ngajak bersama-sama? Ini saatnya pejabat publik menjadi penyiar dalam 30 menit. 11 September di Pro 1R Bengkalis. Apa sih alasan kamu telat? Nah, tuh baca. Ayo, Dila baca. Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi. Kok gitu? Baca tuh gimana sih? Ya, habis tanda bacanya begini nih. Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya. Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. Hello Indonesia, we are Michael Learns to Rock. Keep listening to our brand new single, I'll Wait For You,
only on our favorite radio in Indonesia, Pro 1 RRI Networks. Feel this kind of blue. I'm talking to myself, trying to break the silence. I'm going crazy, and I promise that I will wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izham Hadi Siddiq, Ketua Bahagian Rancangan Melaka FM Malaysia. Pastikan RRI Bengkalis Pro 1 terus di hati anda. Selamat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bengkalis, masih bersama saya Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro SIK MH. Tadi selama kurang lebih 25 menit yang lalu kita sudah membahas banyak hal, baik tentang situasi Kaptipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Ada juga saya membahas tentang masalah Karhutla dan isu hangat terkait dengan Pilkada. Nah, saya mengingatkan kembali nih kepada seluruh warga masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya. Mari sama-sama nanti di tanggal 29 November kita gunakan hak pilih. Silakan datang ke TPS-TPS terdekat, kemudian gunakan hak suaranya, patuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemarin kita juga sudah mensimulasikan tentang bagaimana pengamanan di setiap tahapan pemilu. Bagi para warga masyarakat yang memiliki hak pilih, pastikan Anda menerima surat undangan dan pastikan Anda membawa identitas berupa KTP sebelum datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Apabila masyarakat menemukan adanya kecurangan-kecurangan seperti money politik atau kemudian menghilangkan hak suara, ada intimidasi, ada pengancaman, ada pengarahan ataupun ada ketidaknetralan dari aparatur pemerintah, silahkan para warga masyarakat bisa melaporkan kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan apabila memang ada dugaan tindak pidana akan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, dari Kejaksaan, dan dari pihak kepolisian. Baik, sebagai closing, tidak terasa nih 30 menit sudah mau berlalu. Sebagai penghujung siaran ini, saya selaku Kapolres Bengkalis yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Bengkalis, seluruh Forkopimda, instansi vertikal atas kerjasama dan sinergitas selama ini yang terjalin dengan sangat baik sehingga situasi Kaptipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, kami menghimbau mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban baik diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar dari bahaya kejahatan, pelanggaran maupun narkoba. Juga tadi saja mengingatkan kita menjaga wilayah kita, lingkungan kita dari bahaya Karhutla. Dan terakhir, mari kita songsong pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 dengan aman, tertib, dan damai untuk mewujudkan Bengkalis yang semakin hebat di kemudian hari dan akan semakin mendapat berkah dari Allah SWT. Terima kasih para pendengar Pro 1 RRI Bengkalis dan terima kasih juga para netizen yang sudah mengikuti melalui live Instagram saya. Salam presisi dan salam Polres Bengkalis hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.